Kini saatnya kita ikuti Sandiwara Radio, The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido, growing with nature to thinker, leader, and entrepreneur in the light of Islamic teaching. Dalam episode sebelumnya dikisahkan, Jason telah selesai menceritakan laporannya terkait tugas keduanya, yaitu membagikan uang sebanyak $1.500 kepada 5 orang yang tepat. Namun setelah dijumlah lagi, total uang yang telah dikeluarkan Jason ternyata lebih dari $1.500, yaitu sebanyak $1.800. Jason mengatakan dia sengaja menambahkan $300 dari uang pribadinya karena dia juga ingin berbagi. Menurut Miss Hastings, kalau mengacu kepada dokumen yang ditinggalkan Tuan Stevens, apa yang dilakukan Jason itu menyalahi aturan. Tapi bagaimanapun, semua keputusan ada di tangan Mr. Hamilton. Anugerah tertinggi. Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur, yang diadaptasi dari karya Jim Stovall, The Ultimate Gift. Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton, Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings, Yoli Yohandi sebagai Jason Stevens, Alfie sebagai Red Stevens. Diproduksi oleh Gria Mahakarya. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Jason, meskipun kalau mengacu ke dokumen yang ada, kau telah melanggar aturan. Tapi aku tidak bisa begitu saja menyalahkanmu. Ada banyak hal yang harus kupertimbangkan. Dan dalam hal ini, aku bisa mengerti mengapa kau menambahkan $300 dari uang pribadimu. Karena sesungguhnya, apa yang kau putuskan itu justru adalah salah satu poin yang ingin dituju dari tugas ini. Tapi aku tetap harus mengingatkanmu, dalam konteks tugas ini, keputusanmu itu telah membahayakan posisimu. Oke. Tapi sekarang bagaimana? Saya dinyatakan gagal atau saya boleh terus? Ya, dari awal aku sudah mengatakannya padamu. Kau punya 2 pilihan. Take it or leave it. Kau sendiri yang menentukan. Tapi sekali lagi aku ingatkan, kalau kau memilih terus,
Kau harus menjalani semua proses ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Red Steven untukmu. Bagaimana? Oke, no problem. Apa tugas selanjutnya? Nah, baiklah. Kalau begitu, sekarang waktunya kita lihat lagi rekaman dan dokumen dari Red. Miss Hastings, tolong kau siapkan semuanya. Baik, Tuan Hamilton. Beberapa saat kemudian, Miss Hastings kembali masuk ke ruangan. Seperti yang sudah-sudah, dia membawa kotak kecil berisi dokumen dan kaset rekaman Red Stevens. Setelah menyerahkan dokumen itu ke Mr. Hamilton untuk memastikan segelnya masih utuh, wanita setengah baya yang masih terlihat sangat cantik itu menyalakan video player. Dan sekali lagi, Red Stevens muncul di layar dengan gaya bicaranya yang khas. Jason, sejak video pertama aku sudah menegaskan padamu bahwa Tuan Hamilton adalah sahabat baikku. Dan bicara soal sahabat, banyak orang yang terlalu mudah menggunakan kata sahabat tanpa sedikit pun mengerti apa arti dari kata itu sendiri. Hari ini, orang-orang sering menyebut semua teman yang dikenalnya sebagai sahabat. Anak muda, kau beruntung kalau kau bisa hidup lama sepertiku dan bisa menghitung semua sahabat sejatimu dengan jemari di kedua tangan. Nah, nak, sekarang aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang sudah aku janjikan tidak akan kuceritakan kepada siapapun selama aku masih hidup. Tapi karena sekarang ini kau menonton rekaman ini sesudah kematianku, dan kau menontonnya pun bersama salah satu orang yang padanya aku berjanji, aku merasa nyaman untuk membagikan cerita ini padamu. Seperti yang kau tahu, aku hidup hingga melewati ulang tahunku yang ke-78. Umur yang memang cukup panjang bagi rata-rata orang yang hidup di zaman ini. Semua orang bahkan sering mengatakan kekagumannya padaku. Mereka selalu saja menanyakan apa rasa hidup sehat dan awet mudaku. Padahal kenyataannya, aku tidak selalu sehat. Mereka tidak pernah tahu kondisi kesehatanku yang sesungguhnya. Aku masih ingat betul kejadian yang menimpaku sewaktu aku masih berumur 38 tahun. Waktu itu aku demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa minggu di rumah sakit, para dokter yang menanganiku belum juga menemukan apa sebenarnya penyakit yang aku derita. Jadi akhirnya mereka mendatangkan para spesialis dari seluruh negeri. Setelah para spesialis itu bekerja keras, mereka akhirnya mendiagnosisku menderita gangguan ginjal yang sangat langka dan tidak bisa diobati. Satu-satunya harapan yang mereka berikan padaku hanyalah prosedur yang cukup baru di waktu itu yang disebut transplantasi ginjal. Bisa kau bayangkan, Jason, bagaimana perasaanku waktu itu kan? Saat itu, transplantasi ginjal adalah metode yang benar-benar masih baru. Orang belum banyak yang mendengarnya, dan donor tidak tersedia semudah seperti sekarang. Lalu kuhubungi Mr. Hamilton yang sejak dulu memang sudah jadi pengacaraku.
dan memberitahunya kalau kami harus mulai mencari pendonor di seluruh negeri ini untuk mendapatkan ginjal baru buatku. Aku sangat ketakutan karena para spesialis itu mengatakan bahwa tanpa transplantasi ginjal, hidupku mungkin hanya tersisa beberapa minggu saja. Tapi akhirnya aku sangat lega karena dalam waktu yang sangat singkat Mr. Hamilton menelpon dan memberitahuku kalau dia sudah menemukan ginjal untukku di pantai timur. Dan seperti yang bisa kau lihat, operasinya berjalan lancar dan berhasil memberiku umur berpuluh-puluh tahun lagi. Aku yakin kau tidak akan menduga, dan sampai sekarang pun orang-orang tidak ada yang tahu bahwa ginjal yang ditemukan Mr. Hamilton itu tidak lain adalah ginjalnya sendiri. Red diam sejenak untuk menghela nafas dan meminum air putih dari gelas yang ada di meja di depannya. Sementara Jason spontan menatap Tuan Hamilton dengan ekspresi terkejut sekaligus takjub yang tidak bisa ditutupinya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa persahabatan di antara kedua orang tua itu begitu dekatnya, sampai-sampai salah satu di antara mereka rela memberikan ginjalnya tanpa pamrih. Tak pernah dia bayangkan sebelumnya bahwa di dunia ini ada persahabatan semacam itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa maksud Red Stevens menceritakan kisah rahasianya itu kepada Jason? Nantikan di Ultimate Gift, anugerah tertinggi, episode yang akan datang. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Sandiwara Radio di Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Allah telah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana pengamalan ayat tersebut dalam metode belajar di sekolah? Inilah Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido. Alam tak kambang menjadi guru. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan metode belajar kami. Anak-anak setiap hari bersentuhan langsung dengan alam. Kebun menjadi salah satu sarana untuk mengenal lebih dekat bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah. Anak-anak belajar memahami beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di alam.
Dengan demikian akan menumbuhkan rasa kesyukuran setiap saat. Semua itu disajikan dalam metode pengajaran yaitu keteladanan, bahasa bunda bahasa cinta, belajar bersama alam, SAS, sekolah alam, Students Code, dan Project Based Talent. Sekolah Alam Arido, mandiri dan solutif.